Perkenalkan, nama saya Muhammad Multazam dengan NIM 17056190118 dari S1 Manajemen C 2019. Saya ingin mempresentasikan presentasi sidang skripsi saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Motivasi Kerja Karyawan di Startup EduTech dengan Sistem Kerja Fleksibel. Eh, ini untuk ikhtisarnya, bab satu pendahuluan. Jadi dengan latar belakang transformasi global akibat digitalisasi 5.0 dan pandemi, mendorong adopsi masif sistem kerja fleksibel, remote, dan hybrid. Statistik kunci, 58% perusahaan global menerapkan fleksibilitas pasca pandemi. McKinsey 2021. Terus ada juga ledakan startup di Indonesia. Indonesia menempati peringkat ke-6 dunia dengan mm, kurang dari 2.500 startup aktif menurut Startup Ranking di 2024. 2024. Sektor edutech menjadi salah satu yang tumbuh tercepat dengan Bandung sebagai klaster inovasi utama. Nah, terus profil singkat objek penelitian yaitu perusahaan startup edutech yang bernama singkatan PMK berdiri 2020, bidang usahanya konsultasi riset, asesmen psikologis, dan konsultasi karir. Model kerja inovatif menerapkan flexible hybrid employment di mana karyawan total 134 bekerja dengan otonomi tinggi berbasis proyek. Masalah inti, paradoks. Meskipun produktivitas awalnya meningkat, data internal semester pertama 2025 menunjukkan tren penurunan motivasi kerja yang signifikan. Latar belakangnya ada partisipasi rapat daring yang menurun, terus ada pemenuhan target proyek yang menurun, terus skor motivasi internal atau survei yang menurun, lalu ada juga penyelesaian tugas tepat waktu yang menurun. Kesimpulan awalnya, fleksibilitas saja tidak menjamin motivasi, ada faktor-faktor lain yang berperan. Terus ada juga temuan prariset. Dari 30 karyawan, 81,67% melaporkan tingkat motivasi kerja yang rendah hingga sangat rendah. Justifikasi penelitian, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja diidentifikasi sebagai variabel yang paling relevan untuk dianalisis lebih lanjut. Faktor penyebab utama yang dirasakan karyawan ada lingkungan kerja, yang pertama, kedua, kepuasan kerja, lalu disiplin kerja, komitmen organisasi, dan budaya organisasi. Pertanyaan penelitiannya ada apakah lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja, lalu ada apakah kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja, lalu apakah lingkungan kerja dan kepuasan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. Lalu tujuan penelitiannya yang pertama menganalisis pengaruh parsial lingkungan kerja terhadap motivasi kerja, yang kedua menganalisis pengaruh parsial kepuasan kerja terhadap motivasi kerja, dan yang ketiga menganalisis pengaruh simultan lingkungan kerja dan kepuasan kerja terhadap motivasi kerja. Yang kedua landasan teori. Variabel dependennya motivasi kerja Y. Kondisi psikologis yang mengarahkan usaha, ketekunan, dan komitmen dalam mencapai tujuan utama. Kerangka utamanya ada teori kontinum motivasi Gagne et al. 2015 yang membedakan motivasi dari amotivation dan hingga intrinsik. Variabel independennya ada lingkungan kerja, yaitu keseluruhan kondisi fisik, sosial, dan psikologis yang membentuk pengalaman kerja. Kerangka utama Work Environment Scale Rosberg et al. 2004 dengan dimensi self-realization, konflik, workload, dan neporousness. Lalu X2-nya kepuasan kerja, yaitu respon afektif dan evaluatif individu terhadap berbagai aspek pekerjaannya. Kerangka utamanya teori dimensi kepuasan kerja dari Robbins and Jazz 2019 dengan dimensi gaji, promosi, rekan kerja, supervisi, dan pekerjaan itu sendiri. Ini untuk kerangka konseptual dan hipotesisnya. Lalu terdapat tiga hipotesisnya dari
Hal itu yaitu lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi kerja karyawan pada duta startup dengan sistem kerja fleksibel di H1. Lalu H2-nya kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi kerja karyawan pada duta startup dengan sistem kerja fleksibel. Lalu di H3-nya lingkungan kerja dan kepuasan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja karyawan pada duta startup dengan sistem kerja fleksibel. Ini untuk metode penelitiannya. Desain penelitiannya kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Populasi dan sampelnya 134 karyawan. Pengumpulan datanya primer melalui kuesioner daring menggunakan skala Likert 4 poin. Teknik analisis data ada uji validitas dan reliabilitas, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis, uji T dan uji F menggunakan SPSS. Ini instrumen penelitiannya. Ada variabel motivasi kerja, teori dari Hamzah B. Uno. Definisi konseptualnya motivasi kerja merupakan dorongan internal dan eksternal dalam diri individu yang ditunjukkan melalui hasrat dan semangat untuk bekerja, serta upaya untuk mencapai tujuan kerja. Lalu ada variabel lingkungan kerja, Sudarmayanti. Lingkungan kerja adalah keseluruhan alat dan bahan yang dihadapi lingkungan sekitar tempat bekerja, metode kerja, dan pengaturan kerja, baik sebagai individu maupun kelompok yang mempengaruhi situasi kerja. Lalu ada kepuasan kerja dari Robinson Jad 2015, yaitu sebagai perasaan positif terhadap pekerjaan yang merupakan hasil dari evaluasi karakteristik pekerjaan. Kepuasan kerja mencerminkan bagaimana perasaan seseorang terhadap pekerjaannya dan seberapa jauh pekerjaan tersebut memenuhi harapannya. Ini ada 4 hasil dan pembahasan. Karakteristik respondennya dari distribusi usianya, terus ada distribusi jenis kelamin, lalu ada status kontrak kerja, lalu ada validitas dan asumsi klasik, uji validitas valid, uji reliabilitas reliable, lalu untuk uji asumsi klasik semuanya eh, uji normalitasnya normal. Uji multikolinearitasnya tidak terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas Glasser tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi semuanya layak dan model regresi dapat dilanjutkan untuk pengujian hipotesis. Ini hasil uji hipotesisnya bersamaan regresi linear berganda dengan H1, H2, dan H3 yang diterima. Jadi kesimpulan utamanya, lingkungan kerja dan puasan kerja terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi kerja baik secara parsial maupun simultan. Ini kontribusi terhadap motivasi kerja yaitu 34,1%, kontribusi dari LK dan lingkungan kerja dan kepuasan kerja, dan 65,9% faktor lain. Eh, Lingkungan kerja sebagai prediktor utama motivasi, pengaruhnya kuat sejalan dengan temuan Nawawi dan Poenchen di Nawawi 2020, Poenchen 2022. Lalu eh mengapa dalam startup yang dinamis, lingkungan kerja adalah sumber tekanan aktif. Data deskriptif menunjukkan tingginya skor pada workload 81,35% dan konflik 80,25% yang secara langsung mengaruhi naik turunnya motivasi. Terus ada peran penting kepuasan kerja. Hasil ini mendukung Kartika dan 2024 dan Tiawari et al. 2023. Mengapa kepuasan pada aspek gaji dan dukungan rekan kerja memenuhi kebutuhan dasar dan sosial hak karyawan sesuai teori Erzberg Erzberg yang menjadi fondasi bagi tumbuhnya motivasi. Sinergi keduanya, motivasi kerja tidak lahir di ruang hampa, lingkungan kerja yang kondusif menciptakan wadah bagi kepuasan untuk tumbuh dan Erzberg yang menjadi fondasi bagi tumbuhnya motivasi. Sesuai teori Erzberg yang menjadi fondasi bagi tumbuhnya motivasi. Sesuai teori Herzberg yang menjadi fondasi bagi tumbuhnya motivasi. Sinergi keduanya, motivasi kerja tidak lahir di ruang hampa, lingkungan kerja yang kondusif menciptakan wadah bagi puasan untuk tumbuh dan keduanya secara sinergis membangun dorongan kerja yang kuat. Kesimpulan,
Kesimpulan, lingkungan kerja terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap motivasi kerja dan merupakan prediktor yang lebih kuat dalam model ini. Kepuasan kerja terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Terus yang ketiga, lingkungan kerja dan kepuasan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja dengan kontribusi gabungan sebesar 34,1%. 4. Meskipun tingkat variabel tergolong tinggi, motivasi karyawan masih didominasi oleh faktor eksternal, menandakan adanya ruang untuk penguatan motivasi intrinsik. Implikasi dan rekomendasi. Fokus satu, lingkungan kerja, masalah ditemukan tingkat workload dan konflik dirasakan tinggi oleh karyawan. Rekomendasinya melakukan evaluasi beban kerja, memperjelas peran, dan mengadakan pelatihan manajemen konflik, penanggung jawab, manajer ini, dan HR. Lalu fokus dua, kepuasan kerja. Masalah ditemukan, kepuasan pada aspek promosi lebih rendah dibandingkan aspek lain. Rekomendasi mengembangkan jalur karir, karir path yang transparan dan berbasis kinerja, serta mengkomunikasikannya secara terbuka penanggung jawab HR dan manajemen puncak. Lalu, fokus tiga, motivasi kerja. Masalah ditemukan. Motivasi dominan bersifat eksternal, external regulation, rekomendasi memberi otonomi lebih dalam pengerjaan tugas dan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan rasa kepemilikan atau ownership dan motivasi intrinsik. Keterbatasan penelitian ini generalisasi terbatas, sampel hanya berasal dari satu data startup di Kota Bandung, variabel terbatas, hanya meneliti dua variabel, 65,9%, variasi motivasi dijelaskan oleh faktor lain. Yang ketiga, potensi bias jawaban. Data kuesioner bergantung pada persepek- persepsi subjektif responden. Saran untuk penelitian selanjutnya, memperluas sampel ke berbagai jenis startup dan atau industri lain. Dua, menambahkan variabel lain yang relevan seperti gaya kepemimpinan, budaya organisator, work-life balance. Yang ketiga, menggunakan metode penelitian campuran mixed methods atau menggali pemahaman yang lebih dalam melalui wawancara atau studi kasus. Terima kasih.